Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuman imra'ah nakahat ala sadaq aw hibah aw idah qabla ismatin nikah fahuwa laha wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman uktiyah. Para ulama memberi nama untuk mas kawin dengan 8 nama, dengan 8 sebutan: sodaq, faridah, nihlah, idah, hibah, ukru alaik, dan ada satu sebutan yakni kalimat nihlah. 8 sebutan ini maknanya sama, sebagai simbol dari penyerahan yang biasa kita sebut mas kawin. Ikhwatu iman, di mas kawin ini ada sebutan idah dari wa'ada, yang itu idatan atau wa'dan, artinya janji. Kalau dalnya pakai tasdid, iddah, nah itu masa menunggu bagi wanita setelah ditinggal mati suami atau dicerai. Ini idah, dalnya tidak pakai tasdid dari kata wa'ada, yang itu idatan wa wa'dan, artinya janji. Di antara kewajiban suami adalah memberi nafkah menurut kadar kemampuannya. Ikhwatu iman, Rasulullah memberikan penilaian secara khusus bagi lelaki atas jasadnya memberikan nafkah untuk keluarga, sampai malaikat pun mendoakan ketika suami memberi nafkah, ketika seseorang bersedekah, ketika seorang memberikan nafkah, maka malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafah, Allahumma ansik munfikon talafah. Ya Allah, berikanlah orang yang memberikan nafkah ganti yang lebih besar lagi. Allahumma a'ti munfikon khalafah. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti yang lebih istimewa. Bila suami bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, bukan sekedar dapat pahala paling tidak 10 kelipatan, tetapi dapat nilai mulia di sisi Allah, karena memang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Artinya orang yang memberi lebih dapat keridhaan dari Allah, dapat pelipatan pahala, bisa proses naik derajat ketika ada proses memberi dan menerima. Maka diyakini apapun bentuk pemberiannya, baik nafkah secara materi atau nafkah batin, maka bisa dipastikan jika niatannya ikhlas akan dapat pahala yang tidak kecil di mata Allah. Maka berikanlah nafkah kita sebagai simbol kita mengawali dari mas kawin yang kita serahkan, mengawali untuk seterusnya tetap kita memberi kepada keluarga, khususnya adalah kepada istri kita. Tidak mungkin ada suami yang pelit kalau memahami bahwa mas kawin sebagai simbol tanggung jawab yang kemudian harus dilaksanakan pemberian nafkahnya secara berturut-turut menurut kadar kemampuannya. Tugas yang kedua, tentu saja ku anfusakum wa ahlikum nara. Anda sebagai raisul usrah, pimpinan keluarga yang harus mampu menyelamatkan anggota keluarganya
Tugas Anda sekarang berat. Sebelum menikah, sebelum berumah tangga, kita hanya membawa diri kita bagaimana caranya untuk bisa selamat dari jurang api neraka. Ketika Anda berkeluarga, maka tugasnya bertambah berat. Di samping harus menyelamatkan diri kita sendiri, juga harus menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Maka tak mungkin Anda akan merasa lelah, merasa capek, tak mungkin merasa abai, karena memang inilah tanggung jawab berat yang harus Anda pikul demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya berpesan, satu, taatlah kepada suami Anda selama suami Anda dalam koridor aturan Islam. Tidak ada alasan untuk tidak taat, karena surga bagi seorang istri adalah keridhaan suaminya. Merujuk kepada hadis Ibnu Majah dari sahabat Nabi Ummu Salamah, beliau mengatakan, Rasul bersabda bahwa ayyuma mar'at, wanita yang manapun, matat wa zawjuha anha radin, ia meninggal dunia dapat keridhaan dari suaminya, dakhulatil jannah, maka bisa dipastikan wanita itu, istri itu menjadi ahli surga. Maka jangan salahkan suami. Bila suami dalam koridor yang benar, taatilah suami Anda, karena menjadi peluang Anda untuk meraih surganya Allah. Bantulah suami Anda untuk keselamatan akhirat suami Anda dan keluarga. Harta yang paling berharga bagi seorang suami dari sekian banyak harta adalah ketika mempunyai zaujatun mukminah, istri yang beriman, yang tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang mampu untuk membantu demi keselamatan suaminya di akhirat. Tidak sedikit suami jatuh pada jurang api neraka, padahal awalnya suami yang soleh, gara-gara dapat pasangan yang tidak soleh. Itu poin pertama, kenapa mas kawin dinamakan idah, janji yang harus Anda tepati sekuat tenaga menurut kadar kemampuan Anda demi keselamatan bersama. Untuk kalian berdua saya nasihatkan, jadilah orang-orang yang bertakwa. Dengan takwa insya Allah semuanya akan beres. Luqmanul Hakim berpesan, inna dunya bahrun amik qad ghariqa fiha nasu kasir faj'al safinataka fiha taqwallah. Dunia itu ibarat lautan yang sangat dalam, sungguh banyak manusia yang tenggelam ke dasar lautan, maka jadikanlah takwa sebagai perahu untuk keselamatan sampai tujuan yang dituju. Semoga Anda, keluarga Anda selamat dunia sampai ke akhirat. Nama dari mas kawin, dari 8 nama itu ada disebut dengan ungkapan nihlah. Hal ini merujuk kepada An-Nisa ayat yang keempat, wa atun nisaa sodukotihinna nihlah, berikanlah kepada calon istri, kepada istri sodukotihinna, sodakohnya, mas kawinnya, nihlah, dengan pemberian yang ikhlas, dengan pemberian yang ridho. Anda berikan mas kawin ini sudah hasil kesepakatan antara Anda dengan calon istri Anda, maka berapapun nilainya, yakin sudah dapat kesepakatan, karena antoyibin nafsin minal ajaz minal ajwaj min ghairi tanazu. Anda memberikan ini berdasarkan hati yang ikhlas dari seorang suami tanpa ada perselisihan. Sepakat memberinya berapa, itulah makna daripada nihlah, sepakatan, kemudian ikhlas, dan seterusnya dididik dengan simbol mas kawin ini agar menjalani hidup rumah tangga penuh dengan keikhlasan dan kebersihan. Ada titik yang sama antara nihlah dengan nahlah, dari akar kata yang sama. Nihlah artinya mas kawin, nahlah artinya lebah, jamaknya nahl. Dalam Quran ada surat An-Nahl, surat lebah. Perlu kita belajar sebagai seorang suami, sebagai keluarga, istri, untuk belajar bagaimana lebah meniti kehidupannya, menjalani hidupnya dengan penuh hati-hati. Lebah tak mungkin hinggap di sembarang tempat. Yang ia tempati adalah gunung, pohon, dan tempat tinggal kita.
Dimanapun lebah hinggap, tak mungkin merugikan yang lain. Bunga yang ia isap, buah yang ia isap, tanaman yang ia hinggapi tidak sama sekali rusak. Artinya dimanapun Anda berada, jangan menjadi pengaruh untuk merusak lingkungan di mana Anda bertempat tinggal. Lebah tak sembarang makan, yang ia makan buah, yang ia isap bunga, barang yang bersih, yang kotor-kotor tak mungkin ia isap. Ini pelajaran buat kita sebagai keluarga, jangan asal makan, jangan asal minum. Pertanyakan teliti halal atau tidak, haram atau tidak. Tanggung jawab suami memberi makan minum yang halal kepada keluarga untuk keselamatan istri, keluarga, dan seterusnya. Maka lebah sangat istimewa. Ia hinggap di tempat yang tertentu, kemudian tak akan merusak apa yang ia hinggapi, serta yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, dari perutnya keluar madu, minuman yang sangat istimewa untuk obat sifaul linnas, obat bagi seluruh manusia. Suami yang manapun bila betul-betul ikhlas akan mampu menyelamatkan keluarganya dari jurang api neraka. Mudah-mudahan kita siap untuk mengaruhi kehidupan dengan bekal-bekal yang sudah Rasul ajarkan. Rasul menyampaikan terkait dengan hadis Imam Al-Arba'ah, kecuali Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, kata Rasulullah, ayyuma mar'ah, wanita yang manapun ala sodaq au hiba au iddah qabla ismatin nikah fahuwa laha. Wanita yang manapun, maka mahar itu adalah milik wanita tersebut. Mahar itu milik wanita tersebut ketika belum selesai akad nikah. Bila sudah selesai akad nikah, wa makana ba'da ismatin nikah fahuwa liman uqtiyah. Jika akad nikah sudah selesai dan yang punya mahar yakni istri akan memberi siapapun yang ia kasih, itu adalah haknya. Artinya mahar itu mutlak milik istri, jangan diganggu gugat. Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Di zaman Rasul terjadi para wali memegang mas kawin daripada putri-putrinya sampai beres akad nikah tidak dikasihkan ke putrinya, malah dihaki menjadi milik walinya. Maka Rasul luruskan bahwa mas kawin itu hak mutlak milik istri, bukan milik siapa-siapa kecuali si istri memberikan kepada siapa yang ia kehendaki sesudah menjadi miliknya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua, khususnya adalah kedua mempelai. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hingga yaumul qiyamah menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.